Siapa sih yang nggak mau menghasilkan 32 juta dari YouTube? Nah, bayangin kalau saya kasih tahu caranya cuma pakai gambar dan audio yang dihasilkan oleh AI. Gimana caranya? Saya akan tunjukkan salah satu channel yang sangat keren dan mantap. Kenapa channel ini bisa viral dan menarik perhatian banyak orang? Apa sih yang membuat kontennya begitu populer? Mari kita lihat. Nah, ini adalah salah satu channel yang masih bisa dikatakan baru ya teman-teman. Kenapa bisa bilang baru? Kita bisa lihat di bagian about-nya. Dia bergabung pada bulan Juni tanggal 22 tahun 2024, yang artinya belum sampai setahun channel ini bisa menghasilkan uang sekitar 32 juta. Bisa kita lihat di bagian social blade-nya. Kalau kita bisa lihat, pendapatan bulannya sekitar $198 sampai $32. Jadi kalau misalkan kita konversi $198 itu sekitar 3.200.000 itu minimal ya. Sedangkan untuk nilai maksimalnya kan pendapatnya itu sekitar 3,2, berarti 3.200. Nah, sekitar 50 juta lebih. Kenapa sih channel ini bisa berkembang sangat cepat? Alasannya di deskripsi videonya, channel ini membahas tentang sejarah dan fakta-fakta sejarah. Niche-nya itu adalah edukasi, fakta menarik, dan entertain. Jadi banyak niche yang dia dapetin di sini. Video-videonya dia hanya mengupload sekitar 9 video dan dia baru mendapatkan 20.000 subscriber. Tapi di tiap videonya banyak banget yang ditonton. Ada yang 60.000, 560.000, 144.000, 53, dan yang paling tinggi adalah yang ini, yang video yang bagian kedua. Ada alasan kenapa sih channel ini bisa viral dan konten-kontennya sangat banyak ditonton dan bahkan banyak peminat. Yang pertama, dia fokus menjelaskan tentang satu hal, yaitu tentang edukasi dan fakta-fakta sejarah. Kemudian yang kedua, dia mempunyai thumbnail yang sangat menarik dan simple. Bisa kita lihat di sini kan untuk video pertama nih. Dia cuma ada gambar objeknya, background, dan teksnya cuma sedikit, cuma 3 kata, 3-4 kalau kita bisa lihat dari semua videonya cuma sedikit-sedikit. Tapi eye catchy yang artinya gampang untuk dilihat. Videonya menyajikan koleksi-koleksi foto-foto, kemudian yang dipadukan dengan audio rekaman suara. Di sini fotonya digerakkan menggunakan keyframe, jadi seolah-olah gambar itu bergerak. Nah, diselipin dengan overlay sedikit dan dia memberikan kredit untuk setiap foto yang dia buat kayak gitu loh. Nah, dari teknik penulisan skripnya dia sangat rapi. Nah, salah satu solusi bagi teman-teman yang merasa malu atau nggak nyaman merekam suara sendiri, jangan khawatir karena ada AI yang bisa bantu teman-teman di sini seperti ElevenLab. Dengan AI ini kalian bisa tuh menghasilkan suara yang alami dan jelas tanpa perlu berbicara langsung. Sejauh ini yang gratis adalah ElevenLab. Nah, sekarang teman-teman mari kita coba cara membuat video slideshow dengan suara seperti itu dengan menggunakan fitur ElevenLab, ChatGPT, dan aplikasi edit video yang teman-teman suka. Di aplikasi edit videonya saya akan menggunakan Adobe Premiere Pro. Tapi sebelum mengedit videonya, jangan lupa kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Langkah yang pertama, kalian tentukan dulu ide dan topik yang sesuai dengan audiens yang akan kamu targetin. Nah, di sini topiknya kita akan gunakan sama kayak dia tentang edukasi. Dan yang kedua adalah menentukan idenya. Idenya kita akan mencari fakta-fakta sejarah. Di sini sejarah zaman dahulu ya. Jadi gini teman-teman, kalau lagi butuh bahan foto buat konten, kita bisa langsung ambil dari Pexel. Gambar-gambar di sana tuh gratis, berkualitas tinggi dan juga bisa digunakan tanpa ribet. Jadi nggak perlu bingung cari foto, tinggal download aja di sini dan langsung pakai untuk kebutuhan konten. Nah, di sini bisa kita cari contoh dinosaurus. Muncul gambar free footage, gambar dinosaurus. Kita ambil contoh satu ini. Kemudian kita download filenya, kita save image, kita simpen. Kemudian selanjutnya kita menyiapkan skripnya. Nah, kita menyiapkan skripnya. Skripnya kita bisa gunakan ChatGPT. Silahkan buka ChatGPT-nya, kemudian tulis buatkan saya
sebuah skrip konten tentang fakta dinosaurus, misal ya. Nah, sekarang tahap selanjutnya, setelah selesai skripnya, kita buka situs elevenlabs.io. Setelah masuk di sini, kita kopikan teks kalimat-kalimat percakapannya. Kita mulai dari halo teman-teman dulu ya. Kita copy dan kita paste di sini. Terus kemudian kita copy lagi. Kita pastekan di sini. Anggap sudah selesai sebuah teksnya, kemudian kita langsung generate. Halo teman-teman, balik lagi di Baskara Tutorial. Kali ini kita bakal ngomongin tentang dinosaurus. Kita anggap suaranya sudah keluar dan sudah selesai, bisa kita langsung download. Nah, dan langsung download kayak gitu. Nah, setelah teksnya berubah jadi suara, kemudian tahap selanjutnya adalah kita siapkan alat editnya. Di sini saya akan gunakan Premiere Pro. Nah, ini Premiere Pro. Kemudian kita akan masukkan dua bahan ini ke bagian Premiere Pro-nya. Kita masukkan. Nah, setelah masuk, kita akan buat sebuah sequence. Kita bikin cara ngeditnya. Kita ambil gambar, kemudian kalian bisa tempel-tempelin. Sesuaikan aja. Nah, gitu. Untuk membuat sebuah animasinya, di sini animasi biar bergerak, karena kalau kita lihat di video-videonya, untuk menggerakkan gambar, kita bisa menggunakan fitur Adobe Premiere Pro, yaitu fitur keyframe dalam menggerakkan. Nah, sekarang buka di bagian efek kontrol, kemudian di bagian timernya di sini kita aktifkan animasinya, kita klik di sini, kemudian di bagian ujung kita pencet tanda titik di sini untuk menambahkan keyframe, kemudian persentasenya kita gedein. Gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat hasilnya. Halo teman-teman, balik lagi di Baskara Tutorial. Kali ini kita bakal ngomongin tentang dinosaurus. Nah, selanjutnya kita anggap ini selesai aja dulu ya. Kemudian kita ekspor. Nah, kemudian kita upload hasil videonya kayak gitu. Kelebihan dan kekurangannya konten ini. Yang pertama, kelebihan itu kontennya ini adalah kreatif namun simple untuk cara pembuatannya. Kemudian kita bisa konsisten dalam kualitas karena audio yang dipakai adalah audio AI. Jadi suaranya pasti jelas dan bagus. Kemudian yang kedua, karena hanya bentuknya gambar, jadi kita bisa lebih cepat membuat sebuah kontennya. Nah, sekarang saya kembalikan lagi kepada teman-teman sejauh mana kreativitas teman-teman dalam membuat sebuah konten dengan bahan-bahan AI seperti gambar dan suaranya. Nah, teman-teman, jika kalian merasa video ini bermanfaat dan ingin belajar lebih banyak tentang cara menghasilkan uang dari YouTube menggunakan AI, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tekan juga loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video yang bermanfaat lainnya. Nah, kalau kalian punya pertanyaan, tulis aja di komentar dan saya akan jawab. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.